Semuanya pasti akan mengenal yang namanya digitalisasi dalam sebuah perusahaan. Digitalisasi sendiri merupakan suatu usaha di mana semua orang itu mengembangkan dari hal-hal yang manual ke hal-hal yang otomatis, atau dalam hal sederhana ke dalam perkembangan teknologi yang digunakan saat ini. Pada kali ini saya akan membahas sebuah makalah yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 5, mengenai implementasi digitalisasi dalam PT Pertamina. Nah, di sini lebih tepatnya itu nanti akan tertuju ke strategi pemasarannya dengan judul pengaruh implementasi digitalisasi dalam strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan produk pada PT Pertamina. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai saja dalam pembahasannya. Oke, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai strategi dan juga pemasaran. Strategi sendiri merupakan rancangan besar untuk mencapai tujuan yang akan lebih besar ke depannya, yang dimana itu didukung dengan adanya ide-ide kreatif dan juga daya cipta, sehingga strategi itu bisa berjalan dengan maksimal untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu atau tujuan dari kita sendiri. Lalu adanya sebuah pemasaran. Nah, pemasaran ini itu difusikan sebagai proses di mana perusahaan itu menciptakan nilai kepada pelanggan dan juga membangun hubungan kuat dengan pelanggan sebagai sebuah imbalan dari perusahaan itu. Jadi dalam pemasaran itu kita nggak cuma memasarkan produk-produk kita, tapi juga menjalin suatu hubungan dengan perusahaan itu. Menurut W. Stanton sendiri ya, pemasaran merupakan sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Jadi dia itu menjelaskan gimana tuh barang itu bisa diproduksi seberapa banyak, dalam perencanaan itu mereka menggunakan modal berapa, hingga mereka itu ingin mendistribusikannya itu seperti apa, apakah menggunakan distribusi secara kargo atau mungkin B2B, atau mungkin bisa juga distribusinya itu secara bertahap. Jadi dari mulai produksi ke reseller atau mungkin ke siapa. Itulah yang namanya dari strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini juga ada salah satu perusahaan yang dimana tuh dalam strategi pemasaran mereka itu saya itu cukup menarik bagi saya dan kelompok gitu. Nah, strategi pemasaran itu kan kalau diartikan secara lebih rinci, yaitu sebuah perencanaan di mana tuh dalam perusahaan itu merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan dengan menaikkan nilai kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Nah, perusahaan yang akan saya maksud adalah dari PT Pertamina seperti yang ada di judul tadi. PT Pertamina itu mengimplementasikan digitalisasi yang dimana tuh mereka menciptakan produk yang bernama My Pertamina. Aplikasi My Pertamina ini sebenarnya juga sudah lumayan lama untuk digunakan, yaitu kisaran pada tahun 2019 hingga 2020. Dalam perkembangannya sendiri, PT Pertamina ini awalnya itu bukan secara langsung mendadak itu PT Pertamina, bukan. Tetapi awal-awalnya itu merupakan PT Permina, yang dimana itu merupakan perusahaan yang hanya mengolah atau mengelola minyak dan gas bumi. Tetapi secara gas bumi itu tidak terlalu terlihat, malahan yang terlihat itu hanya mengelola minyak. Nah, Permina sendiri singkatan dari PT Minyak, Perusahaan Minyak Nasional. Nah, itu dia. Terus secara keseluruhan juga berkembang terus secara menerus. PT ini mulai dilirik oleh pemerintah, yang kemudian pemerintah mengakuisisi dari perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan negara, itu PN Permina.
selang beberapa tahun juga dari salah satu perusahaan yang juga berminat untuk bekerja sama dengan Permina ini, yaitu dari PT Pertamin. Nah, Pertamin ini sendiri itu dia lebih ke bagian gas bumi. Nah, mulai dari sinilah PT Pertamina itu terbentuk dengan jalinan hubungan antara PN Permina dengan PT Pertamin yang akan nantinya menciptakan suatu perusahaan baru yang bernama PN Pertamina atau singkatan dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Ya, itu. Di sini My Pertamina apa ya istilah itu PT Pertamina itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. PT Pertamina juga ini merupakan salah satu pemasok untuk kita masyarakat dalam menggunakan kendaraan kita, entah itu kendaraan bermotor, kendaraan listrik saat ini, atau mungkin saya itu kendaraan-kendaraan besar gitulah yang digunakan untuk proyek-proyek itu mereka juga membutuhkan yang namanya minyak, atau lebih tepatnya yang diproduksi oleh PT Pertamina itu adalah bahan bakar untuk kendaraan. Di antara ada Pertalite, ada solar, ada Pertamax, Tomat Turbo dan lain sebagainya. Dengan adanya My Pertamina ini sebenarnya memudahkan PT Pertamina untuk melaksanakan suatu pembayaran ya, tanpa harus secara tunai atau gimana itu. Karena aplikasi My Pertamina ini juga memberikan informasi yang cukup lengkap, mulai dari bensin seperti apa yang harus digunakan dalam motor ini, dalam kendaraan ini. Mereka tuh memberikan informasi seperti itu, seberapa besar oktan mereka dan segala macamnya. Perusahaan PT Pertamina ini juga sudah menjadi perusahaan nasional kelas dunia, karena sudah diakui oleh banyak masyarakat dunia sebagai perusahaan minyak nasional yang cukup luas, cukup besar gitu lah istilahnya. Dan dalam perkembangannya ini, dalam makalah yang kami buat ini, di sini kami menggunakan istilah sistem kuesioner. Ya, sistem kuesioner. Seberapa banyak atau seberapa puaskah masyarakat menggunakan aplikasi My Pertamina ini? Nah, dalam perkembangannya, masyarakat yang kami ambil itu di kisaran usia antara kurang dari 20 tahun atau sekisaran yang emang sudah memiliki KTP dan juga SIM, itu dari kisaran 17 sampai hingga usia 40 tahun. Karena emang memungkinkan untuk menggunakan itu di usia-usia segitu. Dan kami sudah mendapatkan 30 responden yang dimana itu kebanyakan dari mereka merupakan mahasiswa yang kurang dari 20 tahun itu. Nah, selama perkembangan itu juga ya, dari My Pertamina sendiri itu mendapatkan banyak respon yang sebenarnya cukup negatif, terutama saya juga sebagai pengguna itu terkadang merasa kesal dengan sistem yang mereka berikan. Sistem server mereka yang sering error, atau mungkin beberapa informasi yang kurang atau miss gitu loh, yang bisa membuat itu jadi sedikit bermasalah gitu istilahnya. Dan dari kelompok kami itu sudah mendapatkan banyak sekali jawaban dari 30 responden itu, dan mereka itu kebanyakan mengarah pada suara setuju dan baik, yang dimana kami memberikan pertanyaan kebanyakan itu mengenai seberapa puaskah mereka menggunakan fitur untuk My Pertamina ini. Dan dalam perkembangannya sendiri selama kurang lebih 2 minggu kami mencari suara untuk responden itu, sebanyak 31 atau sekitar 31,7 atau ketika kita bulatkan adalah 32% dari semua koresponden itu menjawab baik, dan sisanya itu ada yang menjawab kurang, ada yang menjawab sangat baik, ada yang juga menjawab sangat kurang baik gitu. Dalam
mayoritas tuh menilai aplikasi My Pertamina tuh dengan penilaian bisa dibilang tuh cukup baik, walaupun ada banyak juga kendala yang sering dijalani. Banyak juga responden yang menyatakan bahwa mereka merasa nyaman melalui pembayaran melalui aplikasi, karena sekarang sudah mulai menggunakan sistem cashless, atau bisa dibilang tuh pembayaran tanpa menggunakan uang tunai sama sekali. Jadi dari semua hal yang dijelaskan itu, kita dapat menarik kesimpulan itu bahwa PT Pertamina membuat My Pertamina ini hanya untuk mereka itu ingin mengikuti arus perkembangan zaman, yang dimana itu dari perusahaan lain mereka sudah membuat secara digital, cara otomatis, dan juga mengikuti perkembangan zaman itu. My Pertamina itu sebenarnya tidak ingin kalah dari semuanya itu, karena dia itu benar-benar ingin untuk mengembangkan bagaimana tuh My Pertamina bisa dilirik oleh masyarakat luas. Nah, dengan cara inilah mereka memasarkan produknya mereka lagi, ya walaupun mereka satu-satunya pemasok untuk bahan bakar di negara kita. Tapi dengan hal ini juga saya tuh untuk menyebarkan luasnya itu lebih ke kancah internasional lah, dan juga masyarakat Indonesia tuh biar bisa untuk memahami sebenarnya mereka tuh ingin mengisi itu seperti apa, bahan bakar seperti apa, dengan informasi yang diberikan dalam aplikasi My Pertamina ini. Jadi sekian dari saya untuk membahas tentang implementasinya ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan miss dalam penyampaian materi, karena semua manusia itu juga pasti banyak kesalahan, punya kesalahan, dan juga pastinya nggak semua itu selalu sempurna. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.